Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kita lanjut lagi nih belajar bahasa Inggris lewat cerita. Oke, kita lihat yuk ke layarnya. Nah, kita kemarin kan masih di ini ya, A Dog's Life. Jadi buat teman-teman yang belum ngikutin yang bagian pertama, coba ikutin dulu aja video sebelum ini gitu loh, sehingga kalian bisa mengikuti dengan baik. Kita kemarin tuh udah sampai di Tuesday gitu. I soon made him stop di situ kan ya. Sekarang kita lanjut lagi. Wednesday itu hari Rabu. One thing makes me really mad. One satu, thing sesuatu, satu hal gitu. Thing tuh di sini sesuatu hal. One thing, satu hal, makes me, membuat saya, makes, membuat, really, benar-benar, mad itu bisa gila, tapi di konteks cerita ini, madnya itu adalah marah. Jadi one thing makes me really mad. Ada satu hal yang benar-benar membuat saya marah. Ini gitu. People, orang, walking, berjalan, on, di atas, dangerous road, jalan yang berbahaya, when, saat, they, mereka, can walk, bisa berjalan, on the safe pavement. Pavement itu nih, trotoar. Pavement. Tuh, ini nih. Tuh. Oke. Nah, kalau dilihat di sini juga bisa kelihatan nih. Nanti kita setel dikit ya. I saw two girls doing that today. I saw, saya melihat, dua anak perempuan, doing, melakukan, that itu, today, hari ini, tapi, I soon, saya segera, made them, merubah mereka, made itu membuat, made them, membuat mereka, merubah their mind, pikiran mereka gitu. Oke, kita lihat bentar di sini ya. But I soon made them change their minds. Tuh, jadi Doing that today. I saw two girls doing that today. People walking on a dangerous road. Tuh, jadi dia jalan di when they can walk on the safe pavement. Di jalanan, padahal mereka bisa jalan di ini nih, di trotoar. I saw two girls doing that today. Saya melihat dua anak perempuan yang melakukannya hari ini. Makanya dengan kalian tonton begini, kalian akan bisa belajar langsung aja di blog saya. Jadi nanti teman-teman akan bisa lihat, terus kemudian masuk ke sini aja, sehingga teman-teman akan bisa melihat lebih mudah memahami. But I soon made them change their mind. Tapi saya segera membuat mereka merubah pikirannya. Jadi kalau saya artikan, one thing makes me really mad. Satu hal yang membuat saya benar-benar marah. People walking on a dangerous road when they can walk on the safe pavement. Orang-orang berjalan di jalanan yang berbahaya. Padahal when itu ketika sebenarnya, cuman kalau di konteks seperti ini saya mengartikannya jadi seperti ini, menerjemahkan jadi gini. Kalau diterjemahkan kata per kata jadi kayak gini. Orang-orang berjalan di jalanan yang berbahaya saat mereka bisa jalan di trotoar aman. Agak kalau buat saya terjemahan gitu agak terlalu kaku ya. Jadi kalau saya menerjemahkannya, orang-orang berjalan di jalanan yang berbahaya, padahal mereka tuh bisa jalan di trotoar yang lebih aman gitu. Itu maksudnya lebih gitu loh. Jadi nanti ketika kita masuk ke terjemahan, tinggal beda-beda aja gitu. Tinggal beda-beda aja nerjemahinnya seperti apa, lebih. Kalau saya nerjemahinnya lebih ngebuat, biasanya orang Indonesia tuh seperti apa sih ngomongnya gitu. Jadi saya benar-benar kalimatnya nggak saya terjemahin kata per kata, tapi lebih maksudnya apa sih nih kalimatnya. Ya udah, akhirnya saya berubah kalimatnya, saya buat kalimat sendiri. Yang penting artinya sama gitu loh. Itu lebih, dan gayanya lebih gaya orang Indonesia banget gitu loh. Makanya when ini saya terjemahkan jadi padahal gitu. Padahal kalau mau diartikan secara kata per kata, ini ketika gitu. Ya kan?
Kayak gitu, makanya makna kontekstual saya menggunakannya seperti itu. Oke, I saw 2 girls doing that today, but I soon made them change their mind. Saya melihat 2 anak perempuan yang melakukannya hari ini. Melakukan apa? Jalan di jalanan yang berbahaya. Saya melihat 2 anak perempuan yang melakukannya hari ini, tapi saya segera membuat mereka merubah pikiran mereka gitu. Maksudnya merubah pikiran mereka jadi nggak jalan di jalanan yang berbahaya lagi. Oke, kita masuk ke hari yang berikutnya, Thursday. Mungkin nanti kalau saya sempat dicatat kosakatanya atau kalian catat kosakatanya sembari saya menjelaskan gitu ya. Jadi nanti kalau kalian ke blog saya, kalian bisa langsung baca terjemahannya gitu. Ini saya buat videonya karena saya menjelaskan kata per kata di sini. Nanti terjemahan langsungnya udah jadi. Yang seperti ini nanti kalian baca di blog saya gitu. Sehingga kalian tahu kenapa sih saya nerjemahinnya seperti ini, kok kayaknya kalau diterjemahin kata per kata jauh banget ya. Nah itu tadi saya pakai terjemahan yang kontekstual. Kalau kayak gitu biasanya orang Indonesia seperti apa sih nerjemahin ini? Gaya ngomongnya seperti apa sih biasanya orang Indonesia? Makanya saya sesuaikan sesuai dengan gaya ngomongnya orang Indonesia. Makanya benar-benar seringkali bisa jauh banget gitu loh dari arti kata per katanya, dari makna leksikalnya gitu. Saya melihat konteksnya dan situasinya gitu. Oke, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk dimengerti. Thursday, hari Kamis. Seat belts, sabuk pinggang ya. Apa sih bahasa Indonesia seat belt? Seat belt, kita cari di sini. Seat belt. Seat belt. Tuh, ini seat belt nih. Tuh, seat belt. Oke. Seat belt can save menyelamatkan. Can save your life, hidup kamu. Seat belt dapat menyelamatkan hidup kamu. Okay. I make sure, saya memastikan, everyone, setiap orang, in our cars, di dalam mobil kita, wears, memakai, mereka, seat belt mereka. I make sure everyone in our car wears their seat belt. Saya memastikan semua orang yang ada di mobil kami menggunakan seat belt. If they forget, kalau mereka lupa, forget itu lupa. I soon remind them. Remind itu mengingatkan, soon segera. Jadi if they forget, I soon remind them. Kalau mereka lupa, saya langsung mengingatkan mereka. Nah ini tadi makna kontekstual, saya lebih milih saya langsung mengingatkan mereka. Saya segera mengingatkan mereka bisa juga gitu. Ya kalau saya lihat biasa orang Indonesia lebih pakai segera apa lebih pakai langsung. Kalau percakapan sehari-hari lebih langsung kali ya. Kalau mereka lupa saya langsung ingetin mereka gitu. Kalau mereka lupa saya segera mengingatkan mereka, lebih formal. Itu aja. Jadi terjemahan yang seperti apa gitu. Even I've got one. Even bahkan I've got one. Bahkan saya punya satu gitu. Kalau di sini saya terjemahkan menjadi bahkan saya pun punya dan menggunakannya gitu. Supaya bisa lebih enak gitu kalau saya menerjemahkannya. Tapi terjemahan kata per katanya seperti itu. Bahkan saya punya satu gitu. Hari Jumat. Okay. I like Fridays. Saya suka hari Jumat. Okay. Fridays. The roads are quieter. Roads itu jalanan. Quieter itu lebih sepi. Jalanan lebih sepi, lebih tenang. Lebih nggak banyak mobil. But tapi you still have, kamu tetap perlu to be careful, untuk berhati-hati. Careful itu berhati-hati. I caught Dad talking on his mobile phone. Caught ini bentuk lampau dari catch. Menangkap. I caught Dad talking on his, talking itu berkata, on his mobile phone. Mobile phone itu HP. While, sementara, menyetir. Jadi kalau kita main kata per kata, saya menangkap
ayah berbicara di HP-nya saat sementara. Ini kalau dikatain kata per kata, saya menangkap ayah berbicara di HP-nya sementara mengemudikan, agak nggak enak. Saya rapikan, saya melihat ayah berbicara di HP saat dia sedang mengemudi. Jadi seperti itu terjemahannya. I soon, saya segera, stop him though. Though itu jadi kayak penekanan yang di video yang pertama sudah saya jelaskan. Saya langsung menghentikan dia. Saya langsung jadi though ini jadi kayak saya langsung menghentikan dia loh. Gitu. Don't worry, jangan khawatir. Don't worry. He got his phone back. He got, dia mendapatkan. Ini kalau diartikan dia mendapatkan HP-nya kembali. Tenang aja, dia HP-nya balik kok gitu. HP-nya balik kok kalau diterjemahkan versi saya. Nah, ini nanti teman-teman perlu tonton videonya karena ini lebih jelas. Ngapain sih he got his phone back, kok dia dapat kembali? Emang stop ini hubungannya apa? Konteksnya akan teman-teman akan lebih lihat dengan mudah, atau kita tontonnya bentar. Di sini nih. Mind. Everyone in our car wears I7. I like, but you still have to be careful. I caught Dad talking on his mobile phone while driving. I soon stopped him though. Tuh, stop, dihentikan. Maksudnya langsung dihentikan kegiatan dia ngomong di teleponnya, dimakan tuh kan handphonenya. Don't worry, he got his phone back. Tenang aja, dia dapetin handphonenya balik kok gitu. Okay, Saturday, hari Sabtu. Today, hari ini, Mom, ibu, took, itu bentuk lampau dari take, itu mengambil, artinya mengambil. Took me, mengambil saya, untuk jalan. Jadi kalau diartikan secara perkata-perkata itu gini. Hari ini, ibu mengambil saya untuk jalan. Maksudnya apa sih? Kita rapikan terjemahannya, oke? Hari ini, ibu mengajak saya untuk jalan-jalan. Loh, kok jauh banget ya? Balik lagi ke makna kontekstual. Kita tahu situasinya seperti apa. Oh, seperti itu. Ya udah, kita buat kalimat sendiri aja. Yang penting artinya seperti itu kan. One car was parked. One car, satu mobil, was parked, diparkir, in a very dangerous place, di tempat, very sangat. Place itu tempat, dangerous itu berbahaya. Jadi one car was parked in a very dangerous place. Ada satu mobil, ini kalau terjemahan kata per katanya, satu mobil diparkir di tempat yang sangat berbahaya. Kalau dirapikan terjemahannya menjadi, ada satu mobil yang diparkir di posisi yang sangat berbahaya. It ini menunjuk ke dangerous place-nya. Atau si mobilnya juga, posisi mobil yang diparkirnya itu gitu loh. It was right on the corner, mobil itu gitu loh. It was right, dia mengacu ke si one car yang diparkir itu. It was right on the corner of the street. Mobil itu, it was right, ini bisa diartikan betul, bisa diartikan tepat. Bisa diartikan kanan. Ini kanan, corner tuh pojok jalan. Ini kanan pojok jalan. Kayaknya nggak masuk ya. Ini tepat pojok jalan. Oke. Kalau itu kita rapihin. Mobil itu diparkir tepat di pinggir jalan. Di sudut jalan. Terus kemudian, don't worry, tenang aja, jangan khawatir. Though itu tadi penekanan yang kita beberapa kali di sini ketemu. Don't worry though, jangan khawatir deh, jangan khawatir kayak gitulah. Jadi dia nekanin aja. Don't worry, diilangin juga nggak ada artinya sebenarnya ini si though ini. Kayak jangan khawatir deh, dehnya diilangin tetap aja sama kan, jangan khawatir gitu. Ini juga sama though, don't worry though.
Do-nya dihilangin, artinya ya ini aja, don't worry. Terus do ini buat apa? Buat tekanin kayak sih, deh. Jangan khawatir deh, jangan khawatir loh. Gitu. I left him a message. Left itu bisa kiri, bisa meninggalkan gitu. Yang mana gitu? Kita lihat konteksnya dulu ya. Di sini meninggalkan. I left him a message. Saya meninggalkan satu pesan. Ini kalau diartikan kata per kata, saya meninggalkan dia satu pesan. Kalau diterjemahkan yang lebih enak, saya meninggalkan dia sebuah pesan gitu. Atau saya memberikan dia sebuah pesan. Kalau dilihat dari sini nanti kalian bisa akan menerjemahkannya sendiri. Today, Mum took me for a walk. Don't worry though. I left him a message. Tuh. Message-nya itu adalah dia ngegembesin ternyata. Memberikan sebuah pesan. Dia kasih pesan, dikempesin bannya. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, saya rasa sekian dulu pelajaran kita kali ini mengenai belajar dari cerita A Dog's Life. Detailnya coba kalian masuk ke blog saya, karena di situ udah saya terjemahkan udah versi yang bagusnya, itu terjemahan yang bagusnya. Tapi kalian, kenapa saya buat kayak gini? Karena kalian juga perlu tahu versi kata per katanya, sehingga nanti kalau terjemahan tuh sebenarnya arti kata per katanya begitu ya, tapi nanti ketika kita terjemahin dia bisa jadi begitu ketika dialusin. Dan kalau kita masuk ke terjemahan itu seru sebenarnya, karena kita perlu tahu konteksnya. Saya biasanya kalau nerjemahin video segala macam, saya melihat banyak hal. Bukan dari cuma grammar aja, tapi gimana dia ngomong, bahasa tubuh, intonasinya seperti apa, bahasa tubuhnya gimana ketika dia ngomong. Kalau dia ngomongnya begitu, ternyata kok nggak sesuai sama bahasa tubuhnya nih, kayaknya dia ngartiinnya nggak gini nih. Dia maksud dia ngomong nih nggak gini nih. Itu, jadi seru sebenarnya. Itu kalau buat saya sih lebih seru daripada grammar ya. Kalau kalian mau belajar grammar, kalian bisa beli buku-buku ini kan banyak deh grammar kayak gini gitu. Beli aja, udah pasti dan bisa dipelajari sendiri gitu. Sementara kalau terjemahan, dia tuh bisa banyak variasinya gitu. Saya seru ngelihatnya. Kalau terjemahan itu bisa nanti artinya jadi kayak gini, dan kalimat yang sama kadang diucapkan di situasi yang beda, dengan intonasinya beda lagi, dengan bahasa tubuhnya yang beda. Itu nggak kayak gitu sebenarnya maksudnya gitu. Itu makanya sebenarnya kalau masuk ke terjemahan tuh saya ngelihatnya seru. Kalau buat saya seru, dan saya sangat menikmati. Nggak, dia maksudnya nggak ngomong kayak gitu deh. Lihat bahasa tubuhnya kayak gitu, intonasinya gitu. Nggak, maksudnya dia nggak gitu. Oke, nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya. Nanti kita langsung belajar lagi dari cerita-cerita yang lain ya. Oke, nanti saya akan ambil lagi cerita-cerita yang lain. Saya akan terjemahkan kata per kata, terus kemudian saya juga buat artikelnya supaya kalian bisa nangkap, dan akhirnya kalian bisa nangkap nerjemahin dengan versi kalian sendiri dan dapat artinya. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. I'll talk to you soon and bye-bye.